Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas sosiologi agraria, mengenali masalah secara cermat dan objektif. Sebelumnya perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Associate Professor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Saya sangat senang sekali jika bisa berbagi, terutama berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sosiologi agraria, karena itu adalah pengetahuan yang saya tekuni, dan itu yang kemudian juga saya ajarkan di para mahasiswa di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Kita membahas sosiologi agraria, mengenali masalah secara cermat dan objektif. Mula-mula kita pahami dulu mengenai paradigma. Kemudian dari paradigma itu ada berbagai perspektif, misalnya perspektif 1, perspektif 2, perspektif 3. Paradigma juga begitu, ada paradigma 1, paradigma 2, paradigma 3, dan seterusnya. Kemudian dari masing-masing perspektif itu ada focus of interest, dan focus of interest itu biasanya didasarkan pada teori yang digunakan. Jadi paradigma itu adalah kerangka berpikir atau gabungan beberapa perspektif, sedangkan perspektif itu adalah cara pandang, dan focus of interest adalah pusat perhatian. Contoh, misalnya paradigmanya adalah fakta sosial, perspektifnya konflik, maka focus of interestnya adalah wewenang dan kekuasaan dan disintegrasi sosial. Sekarang mari kita bahas selanjutnya. Ada konsep yang menyatakan man is a social being. Konsep ini merupakan ekspresi atau ungkapan tentang kondisi manusia yang dalam kehidupannya sehari-hari tidak terlepas dari hubungannya dengan manusia lainnya. Manusia barulah diakui eksistensinya oleh manusia lainnya bila ia berkenan berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, seorang manusia dapat berhubungan dengan lingkungan yang terdiri dari ABC, yaitu abiotik, makhluk tak hidup, biotik, makhluk hidup, dan cultural, budaya. Ketika seorang manusia berhubungan dengan lingkungan, maka akan terjadi beberapa kemungkinan, yaitu A, yang bersangkutan bertentangan dengan lingkungannya, B, yang bersangkutan menggunakan lingkungannya, C, yang bersangkutan berpartisipasi pada lingkungannya, dan D, yang bersangkutan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kita sedang membahas mengenai sosiologi agraria, mengenali masalah secara cermat dan objektif. Sekarang mari kita bahas selanjutnya. Pengaruh sosial terjadi bila seorang manusia melakukan respon terhadap kehadiran manusia lainnya. Dalam situasi sosial, antara manusia yang satu dengan manusia lainnya terlibat dalam kondisi saling mempengaruhi. Ketika antara manusia yang satu dengan manusia lainnya terlibat dalam kondisi saling mempengaruhi, saat itulah dapat dikatakan telah terjadi interaksi. Jenis interaksi: A, hubungan seorang dengan seorang, B, hubungan seorang dengan kelompok, dan C, hubungan kelompok dengan kelompok. Dari berbagai kondisi sosial inilah kemudian muncul sosiologi, yaitu ilmu tentang hubungan antar manusia, kelompok, dan masyarakat. Ketika sosiologi memusatkan perhatian dan daya analisisnya pada aspek yang relatif luas dan kompleks dalam kaitannya dengan masyarakat, maka ia layak disebut sebagai the mother of social science. Hal ini berbeda dengan disiplin ilmu sosial lainnya yang cenderung memusatkan perhatian pada salah satu aspek tertentu. Contoh, ekonomi memusatkan perhatian pada distribusi dan konsumsi kekayaan. Sejarah memusatkan perhatian pada hal-hal yang telah lampau, dan ilmu politik memusatkan perhatian pada distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, mengenali masalah secara cermat dan objektif. Sekarang kita bicara tentang objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi itu bisa masyarakat, kelas sosial, perbedaan sosial, perubahan sosial, tertib sosial, nilai, lembaga sosial, hukum, pemerintahan, dan lain-lain, serta tak boleh dilupakan tanah dan agraria. Sekarang kita masuk ke pengertian agraria. Pengertian agraria berdasarkan UU-PA dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam di dalamnya. Jadi kalau bicara tentang agraria, itu bicara tentang bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam di dalamnya. Sedangkan menurut Black Laws Dictionary, agrarian is relating to land or to a division or distribution of land as an agrarian laws.
Kalau diterjemahkan secara bebas kira-kira agrarian is relating to land. Agraria itu berkaitan dengan pertanahan, or to a division atau pembagian, or distribution atau distribusi of land, distribusi tanah, as an agrarian law, sebagaimana diatur as an agrarian laws, sebagaimana diatur dalam hukum agraria. Kemudian mari kita lihat pengertian yang lain. Ada istilah aker dalam bahasa Belanda yang berarti tanah pertanian. Ada istilah agros bahasa Yunani yang berarti tanah pertanian. Ada istilah ager dalam bahasa Latin yang berarti sebidang tanah. Ada istilah agrarius dalam bahasa Latin yang berarti perladangan, persawahan, pertanian. Ada istilah agrarian bahasa Inggris dalam arti tanah untuk pertanian. Sementara itu, mari kita pahami pengertian agraria menurut Andi Hamzah, Subukti, dan R. Citrosudibyo. Agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Jadi, kalau kita ingin bicara tentang pengertian, minimal pada kesempatan ini kita mendapat 3 pengertian. Pertama, pengertian agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Agraria adalah bumi, dalam pengertian ini tubuh bumi, kemudian air, ruang angkasa, dan kekayaan alam di dalamnya. Sementara itu, menurut Black Law Dictionary, agraria berhubungan dengan tanah atau divisi atau pembagian atau distribusi pertanahan atau pembagian atau distribusi tanah sebagaimana yang diatur dalam hukum agraria. Sedangkan menurut Andi Hamzah, Subukti, dan R. Citrosudibyo, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Jadi 3 pengertian itu mudah-mudahan memperkaya kita untuk bisa menjangkau hal-hal yang terkait dengan agraria, dan itu memudahkan kita untuk membedah agraria menggunakan perspektif sosiologi. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, mengenali masalah secara cermat dan objektif. Sekarang kita bicara tentang social and capital asset. Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupannya. Saya garis bawahi, sebagai social asset, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial. Jadi kalau Anda tinggal di suatu desa, di suatu wilayah, punya tanah di wilayah itu, maka Anda punya ikatan sosial di kalangan masyarakat itu karena Anda punya aset berupa tanah. Jadi itulah pengertian bahwa tanah merupakan sosial aset ketika tanah dijadikan sebagai sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupannya. Selain itu, tanah juga punya fungsi sebagai capital asset. Tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi. Dalam hal ini tanah sebagai capital asset, sebagai modal. Misalnya kalau Anda punya sebidang tanah, kemudian Anda bangun bisnis di atas tanah itu, dengan memanfaatkan tanah itu, berarti tanah sebagai capital asset. Tetapi kalau Anda punya tanah di suatu wilayah, kemudian Anda memiliki ikatan sosial dengan masyarakat di sekitarnya, itu berarti social asset. Itulah cara membedakan mana atau kapan ketika tanah berfungsi sebagai social asset dan kapan tanah berfungsi sebagai capital asset. Sekarang kita bicara tentang instrumen kemakmuran. Agraria merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia, sehingga diperlukan intervensi negara untuk mengaturnya. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusional sebagaimana tercantum pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, mengenali masalah secara cermat dan objektif. Sekarang mari kita lihat bahasan selanjutnya. Kemiskinan sebagai salah satu puncak masalah agraria. Jadi kalau ada sekian banyak masalah agraria, maka puncaknya adalah kemiskinan. Alasannya, mengapa kemudian tadi saya katakan kemiskinan sebagai salah satu puncak masalah agraria? Alasannya adalah pengelolaan agraria bertujuan mewujudkan kemakmuran rakyat atau masyarakat.
Oleh karena itu, ketika terjadi kemiskinan, patut diduga bahwa ada masalah dalam pengelolaan agraria. Dengan kata lain, telah terjadi masalah agraria yang dirasakan oleh masyarakat, yang kemudian itu menimbulkan kemiskinan di kalangan masyarakat. Jadi ada masalah agraria yang itu berpotensi besar untuk menimbulkan kemiskinan di kalangan masyarakat. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, mengenali masalah secara cermat dan objektif. Demikianlah diskusi kita hari ini. Jadi kita sudah sampai pada sebuah pemahaman akhir bahwa masalah agraria puncaknya berupa kemiskinan, dan bila itu terjadi maka kita paham telah terjadi kesalahan dalam pengelolaan agraria, dan oleh sebab itu harus dirancang sebuah solusi untuk membenahi pengelolaan agraria. Karena kita saat ini sedang bicara tentang sosiologi agraria, mengenali masalah secara cermat dan objektif. Saya pikir demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.